I don't give a fuck what you say. Dari Serie A, La Liga hingga Bundesliga, kini ia berdiri di jantung pertahanan Persib Bandung. Namanya Federico Barba. Bek asal Italia ini datang tanpa banyak bicara, tapi sejak ia tiba, lini belakang Maung Bandung seakan berubah menjadi benteng baja. Bagaimana kisah seorang ex-pemain Eropa top bisa jadi kunci kokohnya pertahanan Persib di musim 2025? Inilah kisah lengkapnya. Federico Barba bukan nama sembarangan. Lahir di Roma, Italia 32 tahun lalu, Barba menghabiskan sebagian besar kariernya di Eropa. Ia pernah merumput di Serie A bersama Empoli dan Benevento, sempat mencicipi kerasnya La Liga bersama Real Valladolid, dan bahkan bermain di Bundesliga untuk VfB Stuttgart. Pengalaman lintas liga inilah yang membuatnya matang, baik secara teknik maupun mental. Namun, siapa sangka, setelah petualangan panjang di Eropa, langkah berikutnya justru membawanya ke Indonesia. Musim 2025 menjadi babak baru. Persib Bandung, klub raksasa yang tengah berbenah menuju era modern, resmi memperkenalkan Federico Barba sebagai rekrutan asing baru mereka. Ia datang dari klub Swiss FC Sion dengan status bebas transfer. Banyak yang awalnya skeptis, apakah seorang pemain Eropa bisa beradaptasi dengan gaya sepak bola Indonesia? Tapi waktu yang menjawab semuanya. Barba membawa prinsip positional play, memulai serangan dari lini pertahanan. Dia tidak asal mengirim bola panjang, tapi menunggu momen yang tepat untuk mengalirkan bola ke gelandang dengan umpan pendek dan akurat. Di Indonesia, banyak bek yang masih memilih bermain aman, buang bola sejauh mungkin ketika ditekan. Sedangkan Barba tetap tenang di bawah tekanan, memancing lawan untuk maju, lalu membuka ruang di tengah. Itulah mengapa Persib musim ini terlihat lebih rapi dalam membangun serangan dari belakang. Ciri khas bek Eropa, terutama dari Italia, adalah disiplin posisi. Barba jarang sekali melakukan tackle gegabah. Dia membaca arah gerak lawan, menjaga jarak ideal, dan memastikan selalu satu langkah di depan penyerang. Ketika bermain melawan tim dengan serangan cepat seperti Madura United atau Borneo FC, Barba tidak terpancing dua fisik. Dia justru memanfaatkan zona bertahan, menutup ruang, bukan sekadar mengejar bola. Itu sebabnya banyak lawan frustrasi karena sulit menembus kotak penalti Persib. Di Eropa, bek tengah bukan hanya pemain bertahan. Dia adalah komandan lapangan. Barba membawa hal itu ke Persib. Setiap kali pertandingan berjalan, dia terus berteriak memberi arahan. Kapan naik? Kapan mundur? Siapa yang jaga area mana? Kakang Rudianto bahkan sempat bilang dalam wawancara bahwa bermain di samping Barba seperti punya GPS di lapangan. Ia tahu kapan harus maju atau mundur karena Barba selalu mengingatkan. Inilah faktor yang sering tidak terlihat di statistik, tapi sangat vital dalam menjaga soliditas tim. Yang membuat Barba menonjol bukan hanya teknik atau pengalaman, tapi cara berpikirnya tentang bertahan. Ia sering mengatakan bahwa pertahanan bukan tentang menendang bola sejauh mungkin, tapi tentang membuat lawan berpikir dua kali sebelum menyerang. Ia mengatur garis pertahanan dengan ketenangan khas Italia. Timing dalam tackle selalu tepat. Saat lawan mencoba pressing, Barba tak panik. Ia tahu kapan harus mengirim umpan pendek, kapan harus sapu bola jauh, dan kapan harus menahan tempo. Dan yang paling menonjol, ia membuat para pemain muda Persib seperti Kakang Rudianto dan Rizky Ridho bermain lebih tenang.
Bersama mereka, Barba seperti mentor di lapangan, mengajarkan bagaimana menjaga posisi, komunikasi, dan konsentrasi selama 90 menit. Federico Barba datang ke Bandung tanpa banyak janji. Tapi dengan ketenangan, pengalaman, dan jiwa pemimpin, ia mengubah wajah pertahanan Persib. Dari ex-pemain Serie A menjadi idola baru di tanah Pasundan. Kalau tren ini berlanjut, tak menutup kemungkinan Persib akan mencatat sejarah baru di musim ini. Dan semua itu dimulai dari seorang pria Italia bernama Federico Barba.